Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo mengaku menyesal karena emosi dan berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Sambo menyatakan istrinya tidak bersalah dan meminta maaf kepada keluarga Yosua. Laksanakan tahap 2. Sambo, kamu udah bisa banyak orang, Sambo. Akan masuk ke tahap. Mas, isin aja, Mas. Ya, saya pasrahkan Dia mau ngobrol. saya majelis hakim dan mulia. Saya lakukan semua ini Semuanya diam, beliau mau karena bicara. kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan bapak tidak melepas. Bapak siap ke kami. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua. Elmiati, warga Malang, Jawa Timur kehilangan suami dan anak bungsunya yang masih berusia 3,5 tahun dalam tragedi Kanjuruhan. Ketiganya terjebak di dekat pintu stadion saat menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata. Elmiati masih tak percaya suami dan anak bungsu kesayangannya pergi untuk selama-lamanya. Terlebih keduanya wafat dalam peristiwa tragis yang ia saksikan sendiri di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mulanya ia mengira ketiadaan supporter tim lawan membuat situasi lebih aman. Namun ternyata kedatangannya menyaksikan pertandingan tim sepak bola kesayangan menjadi petaka. Elmiati bersama suami dan anak bungsunya terjebak di dekat pintu 13 Stadion Kanjuruhan saat situasi ricuh. Mereka hendak menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata yang menyesakkan dada. Yang di atas yang mau menyelamatkan diri, jadi mungkin jantung mungkin ya kan gendong anak gitu. Kalau saya itu pegangan ya kedendong juga. Saya bernafas itu ya semakin banyak tenaga ke situ, terus ya desak-desakan itu. Tahu itu langsung saya sama kakak saya diajak ke rumah sakit Kanjuruhan, situ udah
di kamar itu udah posisi meninggal. Agak selang lama 10 menitan mungkin ya. Dapat kabar suami saya juga udah nggak ada muncul. Kini Elmiati hanya bisa berharap tragedi Kanjuruhan segera diusut tuntas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran langsung tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu. Presiden juga menemui korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat dan ahli waris korban meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Stadion Kanjuruhan untuk meninjau langsung lokasi insiden maut yang telah merenggut nyawa ratusan supporter Arema Malang. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjenguk sejumlah korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Presiden juga memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia atas tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Besar nilai santunan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada ahli waris sesuai yang dikatakan Menko Polhukam, yaitu 50 juta rupiah per jiwa. Ribuan orang telah menandatangani petisi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.